Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rinka Akbar Putri Rosnili dengan NIM 2131677 dari Prodi Geografi NK. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas meteorologi primatologi. Siklus hidrologi yang pertama adalah evaporasi. Evaporasi merupakan penguapan air yang ada di permukaan bumi. Baik itu air laut, air sungai maupun air danau. Semua air tersebut menguap ke udara. Selanjutnya ada transpirasi. Transpirasi adalah penguapan air yang berasal dari vegetasi atau tumbuhan, yang mana air tersebut juga mengalami penguapan ke udara. Selanjutnya ada kondensasi. Kondensasi adalah kumpulan uap air yang membentuk gumpalan-gumpalan awan. Selanjutnya ada adveksi. Adveksi adalah pergerakan awan dari ke samping atau dari dataran yang rendah ke dataran yang lebih tinggi. Selanjutnya ada presipitasi. Presipitasi adalah awan yang mengandung uap air jatuh ke permukaan tanah. Yang jatuh ke permukaan tanah tersebut berupa titik-titik air yang disebut dengan hujan. Selanjutnya ada runoff. Runoff adalah hujan yang jatuh ke permukaan bumi, baik itu di permukaan tanah maupun masuk ke permukaan tanah. Yang masuk ke permukaan tanah meresap ke dalam tanah, sedangkan yang di permukaan tanah ada yang mengalir ke sungai. Selanjutnya ada infiltrasi. Infiltrasi adalah meresapnya air di permukaan bumi secara horizontal. Selanjutnya ada perkolasi. Perkolasi adalah masuknya air ke permukaan yang lebih dalam lagi, tapi air masuk ke dalam tanah secara horizontal. Yang mana kesimpulannya, semua air hasil proses siklus hidrologi ini nantinya akan kembali lagi ke laut dan terjadi lagi proses siklus hidrologi dari awal. Unsur iklim dan cuaca. Hubungan antara unsur iklim dan cuaca adalah matahari berfungsi sebagai kontrol iklim dan cuaca, yang mana radiasi matahari menyinari permukaan bumi dan menyebabkan terjadinya panas bumi, sehingga terjadilah penguapan di permukaan bumi. Berdasarkan letak permukaan bumi yang berbeda-beda, ada yang terdiri dari dataran tinggi, ada yang terdiri dari dataran rendah, menyebabkan perbedaan suhu di berbagai wilayah. Contohnya, daerah dataran tinggi memiliki suhu relatif rendah dan daerah dataran rendah memiliki suhu relatif tinggi. Berdasarkan perbedaan suhu di berbagai wilayah ini berbeda, menyebabkan perbedaan tekanan udara, yang mana tekanan udara di daerah yang memiliki suhu rendah memiliki tekanan udara yang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah yang memiliki suhu tinggi akan memiliki tekanan udara relatif rendah. Dengan adanya perbedaan tekanan tersebut menyebabkan pergerakan angin yang berbeda. Angin ada yang membawa hujan, angin ada yang membawa uap air dan ada pula angin yang tidak membawa uap air. Yang mana angin yang membawa uap air tersebut menyebabkan terjadinya hujan. Hujan umumnya terjadi pada awan rendah. Selanjutnya, karena terjadinya hujan mempengaruhi kelembapan udara, yang mana daerah yang lebih banyak terkena hujan lebih memiliki udara yang relatif lebih rendah dibandingkan daerah yang jarang terkena hujan.
Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.